Kalau kaitkan 2024, HRS nggak nyalon? Saya pikir Belum pasti. beliau tidak punya ambisi sekalipun. Beliau itu sudah menjadi tokoh umat. Nah, kalau Presiden itu terlalu kecil buat beliau. Oke. Kita ingin ada Pak yang baru ya? muka baru, Oke. generasi muda yang rampung. Oke ya. Tegakkan aturan, tegakkan hukum yang ada, insya Allah rakyat terima. Kan intinya itu. Oke. Nggak boleh satu undang-undang berlaku untuk kelompok ini, tapi nggak berlaku buat kelompok ini, kan nggak boleh juga. Tat, kita ngomong soal lebih politik lagi ya. Tadi rencana 212 dan politik. Nah, ini politik banget ya. Kita tahu bahwa ada politik current politics, politik saat ini. Ada politik jangka menengah 2024, ada politik jangka panjang hegemoni politik, kan begitu? Kalau kita bicara current politiknya, kita tahu bahwa PA212, GNPF Ulama, kemudian FPI, paling tiga itu ya, backbone-nya. Iya. Dari yang sekarang koalisinya namanya ANA NKRI kan, Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI. Itu orang tidak bisa mengatakan lain bahwa ini adalah kelompok yang selalu beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Apapun yang dikatakan, disampaikan pemerintah, bagi kelompok ini pasti salah, pasti keliru. Kesan seperti itu gimana tanggapan Ustadz? Kalau kita sebetulnya itu mengkritisi, Iya. orang menganggapnya oposisi itu bagi kami kayaknya nggak tepat. Oke. Karena kalau memang pemerintah itu kebijakannya bagus, kebijakannya memang untuk rakyat, ya kita apresiasi. Misalnya yang bagus itu apa? Ya. Contoh umpamanya, Ya. ketika ada kebijakan pemerintah berkenaan dengan COVID, Ya. ya, dengan COVID nih kan, begitu pemerintah mengumumkan Februari di awal Maret itu, imam besar kita Habib Rizik itu dari kota Mekah menginstruksikan semua majelis beliau rutinnya tutup, nggak buka, sampai sekarang nggak ada yang buka. Ditaati itu. Ditaati itu sama beliau. Kemudian beliau instruksikan kepada Hilmi, Hilal Merah Indonesia. Ditaati sama umatnya ya. Iya, dan umat taat, ya Oke. kan. Bahkan Habib Hanif itu jadwalnya hampir 900 tempat. Tapi begitu kenaikan Habib Hanif itu menantu beliau, menantu HRS ya. begitu kenaikan tinggi, tingkat kematian tinggi, Habib Hanif ditelepon sama Habib Rizik, batalkan semua agenda, dibatalkan. Kurang lebih hampir 1,5 bulan beliau nggak ceramah. Hampir 900 dibatalkan. Oke. Kita apresiasi kebijakan itu. Berikutnya apa? Beliau instruksikan Hilal Merah Indonesia Hilmi, ya kan, untuk turun ke lapangan. Sehingga ketika itu anak-anak FPI itu nyemprot masjid, nyemprot musola, nyemprot sekolah, nyemprot pesantren, disinfektan di mana-mana gerakan itu. Oke. Bahkan gerakan bantu alat pelindung diri untuk kesehatan dikumpulkan oleh mereka. Itu berlangsung berbulan-bulan, ya kan? Sejak Maret itu ya. Iya. Kalau kami oposisi, kami akan cuekin. Biarin aja biar pemerintah gagal. Tapi kita nggak begitu, kita dukung. Pembagian masker anak-anak FPI di mana-mana itu berlangsung. Bahwa kalau memang kebijakannya bagus kita dukung. Iya. Tapi sebaliknya, ketika ada kebijakan yang coba-coba membangkitkan komunis kembali, kami akan lawan. Misalnya Undang-undang HIP. Oh, kita turun habis-habisan. Kita nggak akan membiarkan itu. kelompok HIP-HIP ya. Iya, HIP, iya kan. Nah, kita turun habis-habisan. HIP itu biar tidak lupa haluan ideologi Pancasila ya. Begitu. Yang lain lagi misalnya. Ketika ada kecurangan, kita melihat ada kecurangan, ya kita lawan supaya kesananya nggak ada kecurangan lagi. Artinya, kalau emang itu baik, kalau itu memang bagus, ya kita apresiasi. Kalau oposisi kan enggak. Dan itu memang tugasnya ulama sebetulnya begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kami itu pengikut ulama. Saya itu pembantunya ulama. Saya itu santrinya ulama. Tapi begini Ustadz, bukan sekali saja Habib Rizik itu mendesak Presiden Jokowi mundur. Kan berkali-kali kalau kita dengar
pidato beliau. Apakah salah seorang warga negara melihat pemimpinnya tidak berhasil, gagal melaksanakan amanahnya, beliau ingin nanti di akhirat lebih ringan hisabnya, jangan keberkelanjutan, kezolimannya, ketidakadilannya, khianatnya, karena beliau sayang dengan ini pemimpin, supaya pertanggungjawabannya di akhirat lebih lebih gampang, ya kan? Ustadz ngomong begitu sambil mundur, tersenyum sedikit. ya mundur begitu kan. Ya, saya pikir kan nggak ada undang-undangnya, yang penting konstitusional, gitu kan? Yang penting konstitusional. Dan beliau orang yang taat. Beliau ingin ini presiden dianggap gagal, ada kebijakan yang selalu tidak adil, ya kan? Beliau ingin menggantinya konstitusional, makanya mendukung salah satu paslon. Bukan dudukin DPR, bukan, ikut pemilu. Kan konstitusional. Ya kalau sekarang mundur kan artinya kan kalau presiden, ini kita sobat era sekalian kita bicara mengenai konstitusi ya. Kalau Presiden Jokowi disuruh mundur kan gantinya wakil presiden sampai habis masa waktunya. Ya itu konstitusinya. Persoalannya artinya gini. Oke. Apakah warga negara meminta mengeluarkan pendapatnya sebaiknya presiden mundur? Ada undang-undang yang ditabrak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian apakah presiden legowo mengundurkan diri juga dilarang? Kan nggak juga, boleh-boleh saja. Iya. Ya kan? Apa salahnya? Nggak mundur juga boleh juga. Boleh juga, itu haknya presiden. Begitu kan? Yang penting nggak boleh dipaksa. Iya. Tapi konstitusinya kalau presiden mundur itu wapres yang naik, ya silahkan, itu kan konstitusi. Artinya secara politik PA212 atau anak NKRI itu mendukung wapres. Ya kalau memang presidennya mundur, ya memang konstitusinya begitu, ya kita dukung lah. Emang konstitusinya begitu. Kalau konstitusinya presiden mundur, wapres harus mundur juga, ya kita dukung juga. Nah, oke ya. Itu jangka waktu dekat ya. Politik current politiknya adalah sikapnya sama ya. Menyarankan Presiden Jokowi mundur kan? Saran kan? Saran. Sarannya itu masih atau sudah berubah sekarang? Itu kan beliau lontarkan ya. Terakhir masih dilontarkan. Masih dilontarkan. Masih saran. Itu sikap Habib Rizik, imam besar. Sikap organisasi PA212, GNPF Ulama, FPI bagaimana? Begitu juga. Sikap yang pernah kita keluarkan dalam aksi-aksi, termasuk ketika munculnya rancangan undang-undang HIP kemarin, kan udah jelas juga di situ ada, ya kan? Pertama ya cabut. Yang kedua inisiatornya masih diusut, ya kan? Kalau emang melibatkan partai, ya partainya harus dibubarin. Itu kan tuntutan. Bagaimana membubarinnya? Ya itu urusan konstitusi kan, gitu kan? Kemudian ada permintaan tadi, ya kan? Jika presiden sudah tidak mampu lagi, mundur saja. Silahkan mundur. Jika kalau udah masih merasa mampu, ya silakan saja. Nah, begitu. Itu kalau ya, pakai kalau ya. Oke, Ustadz. Ini kan current tadi ya, current politik. Nah, saya mau bicara 2024. Itu sudahlah, semua orang tahu bahwa semua kelompok sekarang ini, apalagi kelompok tengah kanan, tengah kiri ya, itu sedang ancang-ancang untuk 2024. Oke. Bahkan di salah satu video saya mengatakan jagoannya kelompok tengah kanan ini sekarang ini 1 Habib Rizik, 2 Anies Baswedan, 3 mungkin Ustadz Abdul Somad, ya kan? 4 Selamat Ma'arif. Jadi ada persiapan 2024. Jadi begini, sekali lagi kita itu gerakan moral bukan partai politik. Sehingga kami tahu diri, kami tidak punya hak untuk mencalonkan siapapun. Kami tahu diri itu, karena kita bukan partai politik. Nah sehingga, tetapi kami punya hak juga dong menyuarakan, ya kan? Menyuarakan kan punya hak. Nah pertama kita ingin, ini kan negara katanya demokrasi, ingin yang tampil 2024 tuh nggak itu saja. Apa nggak ada orang lain? Ya 2024 pasti. Walaupun itu haknya partai ya. 2024 kan Presiden Jokowi pasti nggak nyalon. Iya. Tapi Prabowo masih. Iya. Kita nggak ingin begitu, ya kan? Karena kami meyakini masih banyak anak bangsa yang punya potensi, tinggal diberikan peluang kan begitu. Sehingga kalau kami teman-teman dalam diskusi kami, kita ingin yang muda, yang energik, yang berpikiran luas,
kalau pidato di luar negeri gak malu-maluin, bahasa Inggrisnya lancar begitu kan, ya kan, menjadi kebanggaan kita sendiri gitu kan. Lahirnya bulan Mei tahun 69 gitu? Saya nggak hafal. Oh nggak hafal ya? Hafal, itu tahun lahirnya 69 siapa, lahirnya. saya nggak hafal itu kan. Lahirnya tahun 69, S1-nya di Gajah Mada, UGM, Fakultas Ekonomi gitu. Lama gitu. di Amerika selama 6 tahun gitu. Terus. Dan terakhir namanya Anies Baswedan. Saya nggak hafal kalau tanggal lahir, nggak hafal ya. Terakhir namanya Anies Rashid Baswedan, ARB. Iya. Nah, itu yang kita inginkan. Artinya Kita ingin sosok baru di 2024 itu. Iya, artinya. Tetapi gini Bang Raffi, Iya. kita itu tidak akan mendukung siapapun kalau tidak ada perintah, tidak ada rekomendasi, tidak ada kesepakatan para ulama. Kemarin kita dukung Prabowo Sandi karena ada istimewa ulama. Nah, ketika 2024 bukannya Prabowo Sandi kan istimewa ulamanya, Iya. Prabowo UAS. Prabowo itu kan prosesnya, terakhirnya kan di istimewa ulama 3 yang mendukung ini kan. Oke. Nah, itu kan Tapi istimewa depannya ulama. kan Prabowo ulama, Itu Prabowo UAS. pertama. Ya kan kita ada 4 kali istimewa ulama. ya. Baru tahu saya Yang ketiga istimewa. itu ya Oke. kan. Nah, 2024 kalau nanti ada istimewa ulama kemudian menyepakati misalkan si A begitu, Iya. ya kita dukung si A. Ya kan. Misalkan ada kesempatan kita nggak Itu dukung. Anies maksudnya. Ya bisa Anies, bisa Agus, bisa Andi, bisa Arif. Oh bisa. Kalau double A tuh Andi Arif, Iya. double A. Iya. Andi Arif. Sebaliknya, ya kan, ketika 2024 menunjuk si B, ya kita dukung si B juga, walaupun depannya A juga umpamanya kan begitu kan. Tetap dukung si B. Jadi A dan B, Anies Baswedan. Artinya PA 212 itu, GNPP itu akan tunduk, patuh, samina wa ta'ala terhadap istimewa ulama. Oke, berarti ada politik yang kontemporari sekarang ini bahwa PA 212 kalau ditanya saat ini mendukung Anies Baswedan untuk 2024. Sebelum ada perubahan apa-apa, kan begitu tadi? Belum tentu juga. Ya tadi katanya yang bahasa Inggrisnya bagus, kalau di luar negeri nggak malu-maluin. Ya emang Anies aja. Bang Refli Harun juga bahasa Inggrisnya bagus. Kalau pidato nggak malu-maluin juga. Saya nggak punya bakat, ya kan? Nggak Pak itu. Anies juga belum punya partai. Oh, Artinya oke. kita harus logis juga. Oke. Kita ngedukung dari sekarang, ternyata nggak ada partai yang mau nyalonin, kan nggak bisa juga. Jadi kita harus realistis dalam politik juga. Makanya PA 212 itu intervensi dong, ngirimkan juga permohonan sebagai pihak terkait. Permohonan saya penghapusan presidensial threshold. Itu biar teman-teman hukum yang bertugas. Kita bagi-bagi tugas. Iya, tapi kalau Bang Refli. nggak ada intervensi masyarakat yang luas, MK nggak mau proses ini barang. Iya. Kalau masalah itu memang Dianggap wah betul. ini urusan segelintir orang. Kita sepakat untuk diturunkan. Oke. Tapi kalau 0% masih perdebatan di kita. Sebab kalau 0% bahaya juga nanti. Kenapa bahayanya kenapa? Nanti partai yang nggak punya masa Ya kan Bisa untuk mencalonkan. ikut pemilu kan mereka kan harus verifikasi. betul. Macam-macam. Tapi kan ada standar. Supaya nanti persaingannya tidak terlalu merumitkan, tidak terlalu banyak gesekan. Masih ada standar. Misalkan 5%, 7%, masih ada standar lah. Pokoknya standarnya standar PKS lah ya kira-kira gitu. Oh, enggak juga. Enggak juga. Ada standar. Jadi kalau katanya di teman-teman diturunkan gitu Oke. kan. Begitu. Tapi begini Bang Raffi. Iya. Di diskusi teman-teman itu sebetulnya kita itu ingin menuju 2024 itu ada sebuah koalisi partai-partai yang berbasis Islam yang mulai dibangun. Oke. Umpamanya PAN, PKB, PKS, PAN, P3, PKB, P3, apa lagi? PKS tadi. PKS, Iya. PAN, PKB, P3, PKS, Iya, itu Masyumi, Ada Masyumi, Ribon, PBB. ada partai baru Pak Amin Rais umpamanya. Partai Umat, Partai Umat, PBB, Partai Bulan Bintang enggak? Bulan Bintang. Ya silakan pokoknya partai. Gelora masuk nggak Gelora? Ya silakan, dia kan berbasis Muslim juga kan. Oke. Gelora silakan. Nah dari sekarang itu kita ingin sebetulnya mereka bikin koalisi dari sekarang, ya kan? Supaya persiapannya panjang tuh 3 tahun ke depan. Sehingga nanti kalau mereka koalisi kan punya tiket. Sehingga siapapun yang dicalonkan nanti akan kerjasama dengan kita gerakan keumatan akan menjadi sebuah kekuatan yang berbeda. Nah ini sebetulnya yang kita inginkan ada koalisi antar mereka sebetulnya. Ini yang sedang kita upayakan ketika kita komunikasi, diskusi dengan kawan-kawan dari partai yang berbasis umat Islam. Emang PKB mau dialog seperti itu?
mau tidak mau tugas kita ikhtiar. Oke. Ya, tugas kita ikhtiar. Saya ngomong PKB Bukan ini komunikasi. karena dalam spektrum politik Indonesia yang namanya Islam tradisional ya kan lebih suka ke kelompok kiri dibandingkan ke Islam modernisnya. Iya, Itu kan fakta di tapi lapangan. fakta politiknya itu yang namanya politik bisa berubah kan. Oke ya. Karena yang dikejar kepentingan sebetulnya. Iya, apalagi kepentingannya sama. Ya, Ya. iya. Saya pikir kalau kepentingannya sama bisa berubah. Kalau kaitkan 2024, HRS nggak nyalon? Saya pikir Belum pasti. beliau tidak punya ambisi sekalipun. Saya Untuk bukan soal ambisi, apakah tidak ada niat untuk mencalonkan HRS? kalau dari kita nggak akan mencalonkan HRS. Oke. Karena kita nggak punya partai. Kan bisa dijual dijajakan ke tempat-tempat partai itu kan? Itu urusan-urusan partai. Oke. Tapi yang jelas saya sendiri secara pribadi nggak yakin kalau beliau mau hal seperti ini. Beliau itu sudah menjadi tokoh umat. Nah, kalau Presiden itu terlalu kecil buat beliau. Oke. Kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini ya, stok pemimpin. Yang jelas Ustadz pernah mengatakan no Prabowo anymore ya kan? Benar kan? Pokoknya selesai ya. PA 212 tidak akan dukung Prabowo lagi kan begitu? Ya udah selesai. Karena emang istimewa ulamanya kemarin 2019 udah selesai. Nah, itu kan bahasa diplomatisnya. Iya. Bahasa yang tidak diplomatisnya bahwa memang emoh jagokan lagi 2024. Udah pasti enggak? Tadi saya sudah katakan kita ingin ada Pak yang baru ya? muncul muka baru, Oke. generasi muda yang tampil. Oke ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi saat ini, Ustadz, kira-kira kalau Ustadz bisa nyomot pemimpin, Ustadz maunya yang menjadi calon presiden dan calon wakil presidennya siapa? Kan nggak apa-apa dong, subjektif. 2004 masih jauh. Masih jauh, tapi kan tadi udah disebut-sebut. Perubahannya masih terlalu banyak. Oke. Jadi terlalu dini kalau kemudian kita mencomot dari sekarang. Kalau misalnya pilpresnya besok tahun depan bulan Januari, Masih banyak tokoh, tokoh. misalnya siapa stok sekarang? Pertama ada Gubernur DKI Jakarta, Anies dia punya Baswedan, potensi. ya. Ada wakilnya juga punya potensi. Wakilnya Reza Patria. Itu punya potensi Oke. juga, ya kan? Reza Patria itu putranya Pak Putra Amidan. ulama juga Pak Amidan, Ya, mantan Kiai salah Haji satu ketua MUI. Mantan salah satu ketua MUI ya, Pak Amidan, Ya. ya. Itu anak ulama juga, ya punya potensi juga, punya peluang juga. Ya. Dari kalangan politis ada juga Pak Fadlizon, punya potensi juga. Fadlizon, oke. Ya, kemudian ada dari PAN ada Pak Zulkifli juga punya potensi. Zulkifli Hasan. Ya kan. Ya. Dari PKS ada mantan presidennya Pak Sohibul juga punya potensi. Sohibul. Ada Ketua Majelis Syuro. Sekarang presidennya siapa? Sekarang Pak Kiai Ahmad Syekhu. Oh, Ahmad Saihu Ahmad ya, Syekhu ya, baru ya. sekarang. Baru Baru berganti, ya. Tapi Ketua Majelis Syuro masih sama. Iya, Ya kan? Oke. Ya kan. Dari kalangan pengusaha kan banyak juga. Pengusaha Ya. siapa? Ya ada pengusaha yang kemarin nyalon ya silakan saja. Sandiaga Uno. Iya, itu punya potensi juga. Ya. Harus diberikan peluang juga. Kepala daerah yang lain, Bupati Bogor punya potensi juga. Bupati Bogor atau Wali Kota Bogor? Wali Kota Bogor, sorry, Wali Kota Bogor. Itu punya potensi juga. Bima Arya Sugiarto. Iya. Siapa lagi? Ya banyak kalau mau sebutin lah. Enggak, harus disebutkan biar ketahuan siapa aja yang disebut. Dari kalangan Gubernur Jawa Barat nggak masuk? Ya punya potensi. Gubernur Cuman Jawa Tengah masuk? Saat ini kalau bagi kami masih dipertimbangkan. Oh, masih dipertimbangkan. Masih banyak pertimbangan. Masih banyak pertimbangan. Masih banyak pertimbangan. Tapi surveinya nomor 1 loh sekarang. Menurut indikator politik surveinya nomor 1. Ya, Prabowo kalau- sudah kalah. Kalau Anies survei kalah. kan kita percaya nggak percaya. Oke. Kita menghormati, menghargai lembaga survei apapun, tapi urusan percaya nggak percaya juga urusan hati kan, Ya. karena kita ngelihat beberapa fakta juga, gitu kan. Jadi kalau ya survei bisa-bisa aja lah gitu kan, kalau survei kan begitu. Oke, Ustadz ya kita. Kalangan ulama juga ada kan banyak. Misalnya siapa? Agim bisa. Pak Agim, Ya oke. kan? Ada Ustaz Abu Somad. Oke, Habib Rizik. Kalau kita nggak nyebut beliau karena bagi kami beliau lebih tinggi dari ibu posisinya. Oke. Iya. Kita lanjutkan ya, sobat era sekalian. Ini hari libur sebenarnya, libur keluarga Pak Ustadz Selamat Ma'arif, tapi beliau bersedia datang. Makasih banyak Tat ya. Sama-sama. Ya, 2024 tadi kan kita sudah sebutkan nama-nama ya. Tapi ada satu hal yang membuat saya galau Tat ya. Soal kekurangan dan kecurangan pemilu.
termasuk pilpres tentunya. Nggak ada gunanya kita pemimpin kita canggih-canggih misalnya, tapi presidensial threshold masih dipertahankan. Pilpresnya ya mungkin juga masih curang, ya kan. Ini kalau kita bicara kecurangan dan kekurangan pemilu itu sudah jamak di dalam era reformasi ini, dan itu bahaya yang masalah laten yang nggak pernah diselesaikan sesungguhnya. Jadi buat apa kita ngomong tentang regenerasi kepemimpinan yang baik, tetapi akhirnya toh kita akan menyerah dengan keterbatasan tadi presidensial threshold di mana orang bisa borong partai. Yang kedua, pilpresnya curang. Apa yang mau dilakukan oleh Ustadz dan kawan-kawan? Inilah yang mendasari Habib Rizik ingin ada revolusi akhlak. Waduh, masuk juga barang itu akhirnya. Iya. ini bagian ketiga ya. Ini kan urusan akhlak. Iya. Ya kan, Habib Rizik ingin yang tadinya curang berhenti segera, muncul nilai kejujuran. Ya kan? Yang tadi lu pilkada, lu pilpres, lu pileg curang, berhenti 2024 sudah mulai jujur. Yang tadinya pakai money politik, suap, sogok kan haram. Itu nggak berakhlak. Ya kan, hentikan menjadi politik yang bersih. Perlu revolusi akhlak. Ya. Makanya beliau gaungkan itu karena beliau menyadari bangsa ini menjadi amburadul karena akhlak nggak dipakai. Tapi termasuk dalam urusan perpolitikan. Ya kan. Jangan merasa saya mendapat suara banyak, kemudian seolah-olah kekuasaan di tangan saya, di semua harus ikut saya. Itu nggak berakhlak juga, ya kan? Ini harus dirubah, nggak boleh begitu, ya kan? Bedanya revolusi akhlak sama revolusi mental itu apa, Ustadz? Pertama, kalau revolusi akhlak itu jelas sumbernya Rasulullah, dan itu diakui tokoh yang memang akhlaknya luar biasa. Enggak cuma umat Islam yang mengakui. Revolusi mental sumbernya visi dan misi Presiden Jokowi. Revolusi mental yang kita baca dan kita dengar informasinya dulu pernah digaung juga tahun 65, 48 oleh gerakan komunis, pernah digaungkan juga dan diucapkan juga. Enggak pernah dengar saya, benar ya? Iya, kita pernah dengar itu ya, bersumber dari sana begitu kan. Yang kedua, belum tentu mental itu berakhlak. Tapi kalau akhlak udah menyangkut mental. Artinya lebih luas. Kemudian kalau akhlak udah ada contohnya Rasulullah. Kalau mental mau nyontoh siapa? Indonesia itu mayoritas Muslim, keyakinannya. Nabinya Rasulullah. Dulu ada tokoh kita yang kemudian apa ya, membandingkan antara Rasul dengan tokoh nasional. Ya ini nggak diproses juga kan? Nggak diproses juga ya, gitu. Ketidakadilan lagi akhirnya muncul. Tapi begini Ustadz. Ini kan saya orang tata negara. Oke, kita menjadikan Rasul sebagai role model ya, karena kita sebagai umat Islam. Tapi kan ini negara Pancasila, negara di mana tidak semua Muslim. Yang lain kan bagaimana? Islam itu rahmatul alamin. Ya. Jadi kalau akhlak Rasulullah diterapkan, itu saya pastikan tidak akan bertabrakan dengan agama apapun. Karena keluhuran akhlak beliau. Makanya Habib Rizik munculkan akhlak yang bersumber dari Rasulullah. Masalah perilaku. Contoh tadi, ketika beliau ingin kecurangan berubah menjadi sebuah kejujuran. Apakah ada agama lain yang melarang kejujuran? Tidak ada. Beliau inginkan umat Islam Indonesia dari budaya malas menjadi budaya rajin. Apakah ada agama lain yang tidak sepakat dengan rajin, menentang orang untuk berbuat rajin? Kan nggak ada. Beliau tekankan jadi pemimpin jangan khianat tapi amanah. Apakah ada agama lain yang melarang amanah? Nggak ada. Tapi tetap saja ada kekhawatiran Ustadz mengenai ya mungkin kebiasaan-kebiasaan umat lain ya, yang barangkali tidak kompatibel dengan kebiasaan umat Islam. Dulu kita tahu kan zaman-zaman FPI zaman dulu ini, mohon maaf ya, FPI suka sweeping dan lain sebagainya. 2013. Iya. Itu bagaimana? Sekarang begini, anak-anak FPI dulu sebelum Munas 2013, kan kalau Munas FPI 2013 sudah melepaskan diri kekerasan. Itu kan hasil Munas. Oke. Itu 2013. Oh itu ya anunya ya, mimikrinya ya, metamorfosisnya ya. Metamorfosisnya begitu. Oke. Makanya mulai 2013 kita sering dialog, ya kan.
sering diskusi, kemudian mengajukan film review dan lain sebagainya lah. Ya kan, karena ada Munas itu. Nah, ketika itu sebelum 2013, ya anak-anak itu setelah melalui proses SOP hukum yang ada, udah lapor ke RT, udah lapor ke RW, lapor ke pihak kepolisian, nggak ditanggepin juga, ya kan? Artinya hukum udah buntu. Nah, ketika itu anak-anak baru kemudian sweeping. Itu mengapa proses ini media jarang naikin nih, yang proses tadi, itu lapor ke RT. Setelah Munas itu ya? Enggak, sebelumnya. Sebelumnya, oke. Ya, lapor RW, lapor ke kepolisian kan nggak pernah dinaikin ke media. Yang dinaikin sweepingnya aja. Ini kan fakta, ya kan? Sweeping terhadap minuman keras. Minuman beralkohol. Ya. Kalau minuman keras itu batu. Iya. Pertanyaan saya, ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan mana yang membolehkan, mengizinkan umatnya minum minuman keras? Apa ada? Tunjukkan Tuhan siapa yang membolehkan umatnya minum minuman keras. Tunjukkan sama kami. Nggak ada kan? Ya berarti nggak melanggar juga sebetulnya. Yang melanggar adalah mungkin cara sweepingnya. Ya. Kan gitu. Bagaimanapun kan FPI kan bukan penegak hukum, mungkin begitu. Iya, tapi ketika proses hukum buntu harusnya evaluasi dong. Kenapa dia sweeping? Oh, mungkin ada penegak hukum yang buntu. Artinya mesti ada proses evaluasi juga. Ustadz ya, sebenarnya apa sih beda PA 212? PA itu persaudaraan alumni 212. Walaupun orang ngejeknya begini, kapan sekolahnya sudah jadi alumni? Kira-kira gitu ya. Yang kedua GNPF Ulama, Gerakan Nasional Pembela Fatwa Ulama. Yang ketiga Front Pembela Islam. Ini seperti apa? Satu koin tapi tiga sudut. Bukan two side tapi three sides ya. Ini sebenarnya organisasi ini beda-beda visi dan misinya, atau sebenarnya sama aja dan sama-sama berkiblat ke Habib Rizik. Kalau imamnya pembinanya sama. Sama ya. FPI imamnya Habib Rizik, GNPF pembinanya tunggal Habib Rizik, PA 212 juga sama, imamnya Habib Rizik, pembinanya sama dan imamnya sama. Artinya kiblat kepemimpinannya kita sama pada satu tokoh. Yang berbedalah cara juangnya. Dan medan juangnya yang memang dibeda-bedakan. Contoh, GNPF itu tugasnya sebetulnya adalah bagaimana dia membuat sebuah kebijakan. Ya, dia syuro, dia musyawarah, melahirkan sebuah kebijakan, sebuah sikap yang kemudian PA 212 itu melaksanakan sikap itu. Contoh, istimewa ulama. Itu kan GNPF tuh, tugasnya tuh yang bertugas begitu. Hasil istimewa ulama kita yang ambil. Makanya PA 212 turun abis tuh kemarin ketika di Pilpres. Karena melahirkan itu. Contohnya. Nah, kalau FPI itu udah ormas yang udah 22 tahun berkecimpung, yang dia punya 99 cara kerja ya? sendiri. 98. Oh, 98. 98 dia berdiri. Iya kan? Karena saya ketika itu ikut mendirikan. Dalam artian ikut deklarasi pertama kali gitu kan. Sudah punya cara kerja sendiri. Begitu. Nah, walaupun memang tidak bisa dipungkiri media itu sudah mengecap kita PA jadi tukang demo begitu kan dalam urusan politik. Gitu. Dan memang Habib Rizik ketika itu memang menggiring kita untuk ke arah situ, PA itu. Setiap ada ketidakadilan, ada kesoliman, ada undang-undang yang melahirkan merugikan rakyat banyak, PA turun. Nah, begitu. Nah, termasuk dulu ketika 2016 muncul 212, kemudian 2017 Pilkada DKI yang memenangkan gubernur muslim, itu tidak bisa dipungkiri mulai terjadi proses kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh termasuk HRS. Nah, disitulah 2017 kita diberikan tugas oleh imam besar untuk ke Komnas HAM, mendesak Komnas HAM untuk mencari fakta di lapangan, membuktikan memang ada, dan itu kita dapatkan ketika itu. Komnas HAM memang ada kemajuan terhadap HRS, ya kan. Nah, kemudian akhirnya menjadi gerakan menjaga spirit 212 untuk tegakkan keadilan melawan kezaliman di berbagai aksi-aksi. Ini tiga organisasi ini tidak mau bermimikri jadi partai politik, Ustaz. Soalnya saya pernah dengar FPI mau jadi partai politik tuh, kira-kira ya tahun 2004 tuh katanya ada rencana. Ya, jadi gini, kalau FPI itu
kebijakannya itu mengacu kepada Munas. Munas 2013 itu tidak ada rekomendasi melahirkan atau membentuk partai. Kemudian Munaslup kemarin karena COVID maka namanya lup gitu kan, juga sama, tidak melahirkan itu. Jadi untuk 7 tahun ke depan sangat kecil kemungkinan EPI Munasnya setiap 7 tahun? 7 tahun. Dulu 5 tahun, sekarang sudah 2 periode 7 tahun. Kalau PA 212 pasti tidak jadi partai politik? Belum tentu untuk juga? saat ini belum mempertimbangkan dan belum pernah membicarakan itu semua. Ini struktur organisasinya sampai ke bawah juga atau sebenarnya ini organisasi yang di tingkat nasional saja, yang lainnya itu afiliasi-afiliasi aja? Enggak, jadi kalau PA 212 itu kan 212 itu dari berbagai daerah, termasuk yang ikut reuni itu kan dari berbagai provinsi. Sehingga kita itu sudah punya koordinator wilayah sampai dengan 22 provinsi. Kita udah punya. Tapi itu sifatnya cair. Ya, sifatnya cair dari gabungan. Jadi gini, kalau EPI itu ya hanya EPI saja. Tapi kalau PA 212 itu teman-teman di pusat seperti saya di DPP ini, di DTN itu ada kurang lebih 23 ormas perwakilan. Ya, misalkan Bu Nandino dari GIN, nah, itu kan masuk dalam pengurusan Muslim 102. Ada Bu Nurdiati, ada dari Bang Jafar, ya, ada dari Brigade, ada dari JAS, ada dari Dewan Dakwah, gabungan. Nah, di daerah pun sama. Ya, karena memang tugasnya PA itu merangkul ormas-ormas Islam yang sevisi searah dengan kita, dirangkul semua. Ini memang, nah sekarang itu Munas kemarin 136 kabupaten kota. Nah, Munas yang di Bogor ya? Yang di Bogor. Setelah itu kita sudah hampir 60 tambahan kabupaten kota pembentukannya. Ustadz Ketua Umum ini periode kedua ya? Periode kedua. Periode pertama 2017, 2020. Betul. 2020, 2023. Iya. Tapi setiap tahunnya bisa dievaluasi dengan Majelis Syuro. Berarti kalau ada tindakan saya yang melanggar syariat, melanggar agama, tindakan saya yang melanggar hukum, dianggap oleh Majelis Syuro kita sudah harus mundur, ya diberhentikan begitu. Jadi artinya ada yang mengontrol. Ya Ustadz, terima kasih banyak. Begitu Sobat Era sekalian, dicecar dengan Ustadz Slamet Ma'arif. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.